Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Hari berikutnya, Ye Chen keluar dari kamarnya sebelum matahari terbit. Hua menunggu di taman, yang sudah bangun dan berganti pakaian bersih. Kakek Zhang berkata, berperilaku baik saat berlatih di pegunungan. Jangan sampai ada masalah. Kembalilah lebih awal. Zhang Fengnain memegang tongkat dan menyuruh Hua berulang kali, takut Hua akan diganggu. Ye Chen berjalan perlahan menuju Zhang Fengnian, tersenyum, "Paman, jangan khawatir, aku akan menjaganya." Setelah sarapan cepat, Zhang Fengnian melihat Ye Chen dan Hua pergi. Hua terus melihat sekeliling dengan matanya yang besar, dari puncak yang megah, istana yang megah hingga pohon-pohon roh dengan cahaya yang cemerlang. Ini adalah pertama kalinya Hua mencapai pegunungan roh dan segalanya baru baginya. Banyak murid datang ke pegunungan roh untuk menyerap energi spiritual hari ini. Mereka kembali ke latihan kultivasi mungkin karena perkelahian di antara para murid dari tiga puncak utama berakhir untuk sementara dan tidak ada yang menonton. Mungkin kompetisi di antara sekolah luar yang akan diadakan dalam sebulan memberikan tekanan kepada mereka dan mereka harus mempercepat latihan. Tapi kedatangan Ye Chen menjadi perhatian para murid. Perilaku murid magang itu mengejutkan semua orang sejak dia datang ke Sekte Heng Yue, seperti mengalahkan Zhao Long di arena, serta memukul Wei yang hingga setengah cacat dan mendapat hukuman dicambuk ratusan kali. Mengapa Ye Chen membawa Hua ke sini? Ye Chen mengabaikan aturan di depan umum. Apakah kamu buta? Energi spiritual bergetar di tubuh Hua. Dia bisa berkultivasi. Menakjubkan. Mengabaikan diskusi murid-murid lain, Ye Chen memegang tangan Hua dan berjalan perlahan. Hua mengikuti di belakang Ye Chen dengan gentar, dan tidak berani bereaksi terhadap komentar para murid. Jangan takut. Ye Chen menyeringai. Hua menjawab, aku tidak takut. Setelah berbelok beberapa sudut, Ye Chen membawa Hua ke paviliun Jiuqing untuk mendapatkan kartu identitas. Tetua Sekte Qingyi berdiri di aula. Dia tersenyum ketika Ye Chen masuk, "Wah, aku tidak mengenali bakatmu." Tetua Sekte Qingyi masih ingat pertama kali Ye Chen datang ke sini, ketika kepala master dari tiga puncak utama hadir, menolak untuk mengambil Ye Chen sebagai murid mereka karena bakatnya yang buruk. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Seorang murid magang yang ditolak oleh tiga puncak utama adalah seorang jenius yang luar biasa. Mereka semua menyesal karena menolak Ye Chen. "Tetua, tolong jangan mengejek saya." Ye Chen tertawa. Ye Chen membawa Hua di depan Tetua Qingyi dan menyeringai, "Tetua, ini Hua. Dia datang ke sini untuk mendapatkan kartu identitasnya sebagai murid." Oh, tampak Tetua Qingyi melirik Hua. Qingyi memandang Hua dari atas ke bawah dan menjepit tangan dan bahunya. Dia sudah melakukan kesalahan tidak melihat bakat Ye Chen, dan tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi. Dia memeriksa dengan cermat kali ini. Bakat dan kualitas Hua biasa-biasa saja, lebih rendah dari Ye Chen. "Nak, kamu hanya bisa menjadi murid magang sekarang." Qingyi memandang Hua dan bertanya, "Nak, apakah kamu bersedia?" Iya. Hua mengangguk, "Kakek, aku bersedia melakukan apa saja selama aku bisa berkultivasi di pegunungan roh." Tetua Sekte Qingyi tertawa dan berjalan masuk. Setelah waktu yang singkat, dia keluar dengan tas penyimpanan. Ye Chen mengambil tas penyimpanan atas nama Hua, membungkuk pada Tetua Qingyi, memberi hormat, "Terima kasih Tetua." Ye Chen dan Hua akan pergi tetapi Tetua Qingyi memanggilnya. "Nak, apakah kamu ingin menjadi muridku?" Tetua Qingyi memberi Ye Chen tawarannya.
Menurut aturan Sekte Heng Yue, penatua sekte dari 3 puncak utama atau paviliun lainnya memiliki hak untuk menerima murid. King Yi ingin Ye Chen menjadi murid paviliun Jiu King-nya. Terima kasih atas penghargaannya. Saya akan mempertimbangkan tawaran Anda setelah magang saya selesai. Tersenyum, Ye Chen tidak menerima atau menolak tawaran itu. Jawabannya bijaksana. Aku menunggu jawabanmu nak. Mengangguk, Ye Chen dan Hua pergi dari paviliun Jiu King. Dia bertemu seorang kenalan, lebih tepatnya, seorang musuh. Tampak yang menjijikkan selalu muncul di sekitar mulut lelaki gagah berjubah putih. Melihat lebih dekat, Ye Chen menemukannya Qi Hao dari puncak Rengyang, yang menyergap Ye Chen di pegunungan di belakang sekte. Wah! Wah! Qi Hao mencibir ketika melihat Ye Chen, betapa kecilnya dunia ini. Kau pria yang tidak berguna terlihat di mana-mana. Cahaya dingin berkedip di matanya, Ye Chen berniat berduel dengan Qin Hao di arena sekarang. Tapi dia menyerah ide ini setelah musyawarah, karena dia tidak ingin Hua melihat adegan berdarah. Apa? Kau tidak dicambuk sampai mati oleh cambuk api? Qi Hao meremehkan sambil tersenyum. Di samping Qi Hao berdiri seorang remaja yang angkuh bernama Qi Yun pada usia yang sama dengan Hua. Dia melirik Hua dan mencibir, sangat lemah. Cukup merendahkan diri, Hua menundukkan kepalanya dalam pandangan Qi Yun, kalah oleh Qi Yun dalam hal kelahiran asli, basis kultivasi, temperamen dan kualitas. Ye Chen menyeret Hua pergi, tetapi menjawab dengan dingin. Qi Hao, aku akan menunggumu di Wind and Cloud Arena besok. Setelah meninggalkan paviliun Jiu King, Ye Chen menyeret Hua ke paviliun senjata roh dan memilih senjata yang cocok. Kakak, aku mempermalukan kamu. Hua menundukkan kepalanya sambil berjalan. Ye Chen berhenti. Segera, dia tahu mengapa Hua berkata begitu. Bocah jujur itu sepertinya peduli dengan komentar Qi Hao dan Qi Yun. Qi Yun jauh lebih kuat dari Hua. Ye Chen mendengar tentang Qi Hao, seorang putra dari klan budidaya, datang ke sekte Heng Yue di masa kecilnya. Rupanya, remaja bernama Qi Yun juga dari klan Qi dan datang ke sekte Heng Yue untuk berkultivasi. Kekaisaran Chu besar menikmati banyak klan kultivator, seperti klan Sangguan dari daerah Dongyue, klan Situ daerah Siku, klan Qi Denanjiang dan klan Wang area Beihuan. Qi Hao dan Qi Yun harus berasal dari klan Qi dari daerah Nanjiang. Meskipun dasar dari klan kultivator tidak begitu mendalam seperti sekte, murid-murid dari klan dimandikan dan dipelihara oleh pengobatan spiritual atas pertumbuhan mereka. Dalam hal ini, tidak hanya Hua tetapi juga Ye Chen tidak bisa menyusul mereka. Perjalanan kultivatormu baru saja dimulai. Kamu masih harus menempuh jalan panjang. Ye Chen menepuk bahu Hua dan memberinya senyuman yang menghibur. Sekarang kamu di sini, konsentrasi saja berlatih. Ada yang lemah dan yang kuat di dunia. Tapi dewa itu adil. Jika kamu lebih rendah dari orang lain, kamu mungkin tidak akan selamanya. Begitupun aku dipandang rendah ketika pertama tiba di sekte ini. Hua berkata dengan semangat, kakak, aku akan bekerja lebih keras dan tidak pernah untuk mempermalukanmu. Ye Chen dan Hua tiba paviliun senjata roh. Sedang tidur, Zhou Dafu membuka matanya pada saat kedatangan mereka. Silahkan masuk, tapi pilih satu senjata saja. Zhou Dafu melambaikan tangannya. Silakan. Ye Chen dengan lembut mendorong Hua ke depan, pilih senjata yang cocok untukmu, aku akan mencari yang lebih baik untukmu nanti. Ye Chen mengganggu tidur Zhou Dafu, yang duduk dan mengulurkan tangan, menguap. Sebelum Hua keluar, Ye Chen melangkah ke arah Zhou Dafu dan tersenyum, tetua, apakah Anda memiliki besi suan atau baja suan?
Besi suan dan baja suan adalah bahan yang tak ternilai untuk perbaikan senjata, dan jarang ditemukan. Menanyakan harga besi, Ye Chen ingin memperbaiki esensi dari dua bahan pada pedang barunya. Meskipun jarang, aku memiliki keduanya. Tapi aku takut kamu tidak mampu membelinya. Zhou Dafu menggosok matanya yang mengantuk. Mata berbinar, Ye Chen bergegas bertanya, "Tetua, berapa harganya?" Zhou Dafu tidak menanggapi, tetapi mengulurkan satu jari. 1.000. Ye Chen harus menelan seteguk ludah. Harganya murah, besi dijual dengan harga lebih tinggi di paviliun harta karun Pang Dahai. Zhou Dafu melihat sekilas ke wajah Ye Chen yang rumit dan melanjutkan, 100 batu roh dapat ditukar dengan sepotong besi suan seukuran telur atau baja suan. Ye Chen tertegun. Ye Chen tahu betapa berharganya besi dan baja itu, tetapi meremehkan harganya. 100.000 batu roh. Seorang murid dari sekolah luar mungkin tidak mendapatkan begitu banyak batu roh sepanjang hidupnya. Meskipun Ye Chen bisa menjual cairan roh giok yang disulingnya, akan butuh waktu lama untuk membuat kekayaan besar. Ada tempat di mana dua hal itu lebih murah. Zhou Dafu terus berbicara. Apa itu? Pasar gelap. Ye Chen membelai dagunya, berkata pada dirinya sendiri, aku lupa tempat itu. Membatasi di persimpangan perbatasan Heng Yue, Zhengyang dan Qingyun, pasar gelap adalah tempat untuk perdagangan dan pembuangan barang curian. Itu tidak aman dan terkenal sejak zaman kuno, di mana banyak penjahat muncul. Ye Chen belum pernah ke pasar gelap tetapi mendengar tentang reputasinya yang buruk sebelumnya. Meskipun kacau, ia menjual beberapa harta tak ternilai dengan harga lebih rendah. Banyak kultivator mencari beberapa barang berharga di sana. Berapa harga besi dan baja di sana? Dibandingkan dengan harga Anda. Ye Chen menatap Zhou Dafu. Besi suan dan baja suan ada yang tidak beres. Sebagian besar, pemilik cepat-cepat menjualnya, yang biayanya 40 hingga 50 ribu batu roh lebih murah. 40-50 ribu. Ye Chen mengusap dagunya lagi. 40 hingga 50 ribu batu roh adalah kekayaan besar baginya. Jika dia bisa membeli besi suan dan baja suan di pasar gelap, dia tidak keberatan pergi ke sana. Itu berbahaya di sana, kau dapat kehilangan hidupmu kapan saja. Pertimbangkan sebelum kamu pergi. Zhou Dafu melirik Ye Chen. Aku tidak punya pilihan lain. Harga Anda sangat tinggi. Hanya 40 hingga 50 ribu batu roh, kamu dapat membelinya. Zhou Dafu terbatuk, saya tidak mengambil besi suan dan baja suan secara kebetulan, tetapi berusaha keras untuk mendapatkannya. Saya juga perlu menghasilkan uang. Menggerakkan mulutnya, Ye Chen berpikir bahwa Zhou Dafu dan Pang Dahai adalah rubah tua yang cerdik. Hua menyelesaikan memilih senjata dan keluar dengan senjatanya. Dia tidak memilih pedang roh tetapi tongkat besi tidak cocok dengan tinggi badannya. Itu bisa digunakan dengan mudah. Batang besi hitam. Melihatnya, Zhou Dafu menatap Hua dan bertanya kepadanya, bocah kecil, mengapa kamu memilih yang ini dari begitu banyak senjata roh? Hua, kamu bisa mengganti yang lain. Ye Chen menyeringai. Tombak adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan di antara banyak senjata. Dibandingkan dengan tombak, tidak mudah untuk berlatih juga. Jadi Zhou Dafu dan Ye Chen menyarankan Hua mengubah senjata roh lain. Tidak perlu, tidak perlu. Saya sangat menyukainya. Hua terkekeh. Baiklah, ambillah. Ye Chen berhenti membujuk, karena dia tahu bahwa Hua tidak akan berubah pikiran begitu dia membuat keputusan. Pedang itu tajam, dan tongkatnya mistis. Bawa pergi. Zhou Dafu tidak keberatan lagi. Sekte tetua, apakah Anda memiliki seni mistis tentang tongkat? Ye Chen menoleh ke Zhou Dafu.
Hua harus banyak belajar sebagai kultivator baru. Bahkan Ye Chen tidak tahu apa-apa tentang keterampilan tongkat, apalagi Hua. Keterampilan tongkat tidak begitu populer. Saya tidak punya. Zhou Dafu menggelengkan kepalanya, kamu bisa pergi ke paviliun harta karun untuk melihatnya. Pang Dahai mungkin punya. Ye Chen sedikit kecewa. Begitulah. Kami pergi sekarang. Ye Chen menangkupkan tangannya dengan hormat dan berjalan keluar dari paviliun senjata roh bersama Hua. Mereka pergi ke paviliun harta karun tetapi tidak menemukan apapun. Ye Chen membawa Hua ke puncak bukit kecil di mana ia selalu berlatih dan kadang-kadang menginstruksikan Hua, keduanya saling menjaga. Hua, ketekunan dapat membantumu meningkatkan basis kultivasimu. Bekerja keraslah. Baik, aku akan bekerja lebih keras dan tidak mempermalukan kakak. Segera, fajar terjadi malam yang sunyi. Sepotong berita yang mengejutkan menyebar di antara murid luar sekte Heng Yue. Pernahkah Anda mendengarnya? Ye Chen akan menantang Qi Hao. Qi Hao berada di tingkat kedua dari tahap inti manusia. Apakah Ye Chen marah? Berita itu menyebabkan kegemparan. Pertempuran di antara para murid dari 3 puncak utama baru saja berakhir. Setelah beberapa waktu yang tenang, duel akan terjadi di Wind and Cloud Arena, di mana Ye Chen, yang kejam akan ambil bagian. Beberapa murid bebas pergi ke arena untuk menempati tempat untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu. Ye Chen membenci puncak Ren Yang. Sudah waktunya untuk menghukumnya. Immortal King Yang, kepala master dari puncak Ren yang memegang kepercayaan pada Qi Hao, duduk di podium batu yang tinggi. Ya guru. Di bawah podium, Qi Hao mengayunkan lengan bajunya dalam keanggunan dan tersenyum mengejek. Kami akan pergi ke sana juga. Su Xinyu dan sekelompok murid mengikuti Qi Hao. Di bawah Wind dan Cloud Arena, para penonton sudah memberi jalan bagi Ye Chen, yang memanggul pedang beratnya dan berjalan perlahan. Ye Chen mengalahkan para murid dari 2 puncak utama berturut-turut. Apakah dia akan menang juga kali ini melawan Qi yang kultivasinya berbeda lebih kuat? Wei Yang dan Zhao Long bukan tandingan Qi Hao. Tahap kondensasi Qi tidak dapat dibandingkan dengan tahap inti manusia. Ye Chen hendak naik ke arena dalam diskusi para penonton, tetapi direbut oleh bayangan yang bergegas keluar dari dekatnya. Ye Chen menggerakkan mulutnya tanpa sadar. Orang yang menyeret Ye Chen adalah Xiong Er. Dia tampak canggung, dan wajahnya yang bengkak berlemak dan penuh luka lebam. Xiong Er pasti dipukuli habis-habisan oleh ayahnya setelah kembali. Xiong Er bertanya pada Ye Chen, katakan padaku dengan jujur, bagaimana kamu yakin menang? Xiong Er menatap Ye Chen dengan sepasang mata kecil. Ye Chen menjawab, 100% yakin. Baiklah. Xiong Er pergi dengan cepat saat dia datang, tapi Ye Chen bingung. Berbalik, Ye Chen berjalan ke Wind dan Cloud Arena. Tiba-tiba dengan mengejutkan dengan ulahnya Xiong Er memberi pengumuman, datang ke sini untuk bertaruh. Semakin banyak kalian bertaruh, semakin banyak kalian menang. Pegang kesempatan terakhir kalian. Ketika tiba di arena, Ye Chen mendengar suara-suara di bawahnya. Ye Chen melihat dari dekat dan menemukan orang yang berteriak Xiong Er. Sebuah meja dibawa oleh Xiong Er dari suatu tempat, di mana berdiri 2 piring dengan Ye Chen dan Qi Hao di atasnya. Piring itu digunakan sebagai tempat taruhan. Berjudi di luar kompetisi. Ye Chen mengerti apa yang akan dilakukan Xiong Er. Para peserta duel selalu bertaruh pada sesuatu yang biasanya. Di bawah arena, para murid yang malas juga bertaruh pada batu roh mereka. Beberapa yang beruntung akan menghasilkan banyak uang dalam semalam, tetapi yang tidak beruntung mungkin kehilangan semua kekayaan mereka. Ayo, bertaruh 1 batu roh pada Ye Chen, hadiah 10.
Taruhan 10 untuk Qi Hao, hadiah 1. Semakin banyak kalian bertaruh, semakin banyak yang kalian dapatkan. Ketika Xiong Er berteriak, para penonton semua berbondong-bondong ke arahnya. Saya memasang taruhan pada Qi Hao. Saya juga. Qi Hao akan menang. Itu tidak mudah untuk membayangkan bahwa hampir semua murid lebih suka Qi Hao dan bertaruh padanya. Batu-batu roh sebelum piring Qi Hao menumpuk tinggi, tetapi di depan piring Ye Chen bukanlah apa-apa. Apakah saya sangat lemah? Terkejut, Ye Chen berdiri di arena dan melirik ke bawah. Tapi Ye Chen tertawa. Jangan pernah menarik batu roh yang kalian taruhkan. Menarik batu